Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 27 Maret 2025, penutup bulan Maret. Karena besok sampai tanggal 7 April, bursa kita libur cukup panjang. Dan kebetulan saja 2 hari terakhir ini IHSG berbagi THR dengan closing hijau. Dan beberapa emiten-emiten yang masuk trading plan kita juga berhasil menguat cukup tinggi. Mari kita bahas lebih lanjut potensi IHSG untuk beberapa waktu ke depan. Hari ini IHSG ditutup menguat 0,59%, menguat 38,26 poin. Value transaksi 9,6 triliun dengan foreign buy 4,8 triliun dan foreign sell 4,3 triliun. Net foreign buy kurang lebih 0,5 triliunan. Sedangkan catatan dari net foreign buy pada perdagangan hari ini 27 Maret 2025 BBRI diakumulasi asing 343 miliar dan menguat. Kemudian BMRI 111 miliar menguat. ASI 81 miliar, Bovin 24 miliar, Cleo 23 miliar, menguat cukup tinggi, bahkan Cleo 17%, KLBF 21 miliar, BPNI 17 miliar, diakumulasi, Excel 13 miliar, Bumi 13 miliar, ini juga sudah hit TP kita, Java 11 miliar, MAPA 10 miliar, BRPT 10 miliar, dan seterusnya. Sedangkan net foreign sale pada barangan hari ini ada Pani tipis 39 miliar, meskipun menguat cukup tinggi, ternyata foreign distribusi. MAPI 30 miliar asing jualan, Buka 27 miliar, INSP 20 miliar, Film 18 miliar, BRIS 16 miliar setelah kemarin menguat, INKP 13 miliar, Adro 11 miliar, PNLF 10 miliar, P1 10 miliar, Mika 8 miliar, Silo 8 miliar, dan seterusnya. Kita lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini masih ada potensi kenaikan lanjutan menuju target pola double bottomnya di sekitar MA50 6.700-an. Potensial masih akan ada lanjutan penguatan. Apakah pada perdagangan 8 April saat market buka nanti langsung turun dulu atau langsung naik dulu? Tergantung sentimen makroekonomi globalnya seperti apa. Jika sampai ke resistance ini, potensi turun kembali. Ketika turun dan bottoming, nanti bisa beyond weakness di emiten-emiten yang memang dalam kondisi cukup bagus atau sesuai dengan keyakinan sobat trader. Analisanya seperti apa? Kurang lebih target 6.700 kemungkinan tercapai. Kalau memang berhasil breakout, maka pertanda bullish di depan mata. Potensial MA20, Golden Cross MA50 jika breakout 6.700-an. Mari kita bahas beberapa emiten perbankan. Mulai dari BBCA terlebih dahulu, sekilas saja yang skenario-nya masih akan lanjut menguat setidaknya ke 8850 atau mentok-mentok di sekitar sini ya, 8.700-an. Volume pada perdagangan hari ini cukup kecil, masih belum ada akumulasi asing yang cukup besar, hanya 1 miliar pada perdagangan hari ini, sehingga tampak masih belum mampu menembus MA20 dan rawan kembali terkoreksi. Untuk BBCA, kita lihat secara fundamentologi pun juga belum ada akumulasi yang cukup bagus. Sedangkan BMRI pada perdagangan hari ini, BMRI juga menguat 0,97% menuju target resisten di sekitar 5.375, 5.400. Sampai ke sini potensi turun atau bahkan sampai di sini ini bisa jadi turun karena ini juga sudah di MA50, volume transaksi pada hari ini juga cukup kecil. Fundamentologi ada akumulasi asing masuk 117 miliar. Jika sudah sampai sini potensial turun lagi bisa. Kenaikannya sudah cukup lumayan kalau ada sobat trader yang berani spekulasi buy di 4.300-an sini 20%. Dalam waktu 4 hari trading di perbankan bisa dapat 20%. Kalau beli di sini saat mau trading halt yang kedua ini. Kondisinya masih downtrend sehingga beyond weakness saja di
bawah 5 ribuan kalau mau spekulasi buy BMRI. Sedangkan BBRI yang pada perdagangan ini lanjutkan penguatan, berhasil breakout 4.000, maka potensial masih lanjut naik ke 4.200 sebelum nanti terkena dividend trap dan turun lagi. Kalau mau long term investing, maka sebelum bagi dividen beli, setelah bagi dividen beli. Namun kalau hanya mencari capital gain, maka bisa beli setelah bagi dividen saja, nanti ketika ada rejection bisa spekulasi buy di BBRI. Yang menarik dari BBRI adalah beberapa kondisi terakhir tampak bahwa diakumulasi oleh asing. Pada perdagangan hari ini asing ada masuk 343 miliar. Yang perlu menjadi catatan dari emiten-emiten perbankan adalah termasuk BBRI, ketika sudah naik cukup lumayan maka cenderung lanjut koreksi. Seperti di sini, kenaikan 15% dari bottom, kemudian koreksi. Lalu jika kita ukur dari sini, ini dari trading hard, kenaikannya 15%, maka tidak lama lagi akan terkoreksi karena sudah naik cukup lumayan dari bottomnya. BMRI bahkan sudah naik 20%-an sehingga rawan terkoreksi. Begitu pula dengan BBNI yang pada perdagangan ini sempat terkoreksi ke 4.110, namun closingnya di bawah naik pas di resisten MA20. Skenarionya kemungkinan masih akan bisa naik sampai 4.500-an sebelum nanti turun lagi ke 4.000. Lalu kalau misalkan uptrend ya breakout 4.500, namun jika tidak turun lagi justru di sini bisa breakdown 4.000. Secara fundamental ada normal akumulasi, asing masih masuk tipis saja sehingga masih belum ada tanda-tanda bahwa emiten-emiten perbankan juga akan naik cukup tinggi. Ini juga sama dengan BBRI yang pergerakan cukup volatil, ini naik 18%, kemudian turun, sedangkan ini naik 17%. Kalau sampai sini kurang lebih naik 25%. BMRI sudah naik setinggi ini, sehingga BMRI sudah sangat rawan sekali terjadi aksi profit taking. BBNI masih ada potensi menguat 4.400, 4.500, jika tidak mau menembus koreksi lagi. Mari kita bahas emiten-emiten cukup pada perdagangan hari ini. Ada PANI. PANI sempat menguat sampai ke 10.850, terkena di EMA 200-nya kepentok kemudian terkoreksi, closing di 10.000, referensi psikologis sesuai gambaran kita di saat PANI masih di sini bahwa skenario-nya kena ke 14.000 kemudian kepentok turun lagi 10.000. Ternyata ketika kesempatan kedua kena ke 10.000 langsung jebol. Sebab kondisi market yang memang kurang bagus ketika terjadi trading halt di sini. Nah, ini tanpa masih belum mampu menembus resisten 10.000. Jika polanya seperti ini, apalagi secara fundamentalnya justru ada distribusi besar oleh CCBK. Maka untuk sobat trader yang sudah spekulasi buy dari ke bawah, tadi sudah take profit, kita cari area entry lagi nanti di sekitar 9 ribuan. Kalau mau spekulasi buy PANI. Jika kita ukur dari sini, maka ya 9.000, 9.200, 8.800 ini menjadi area menarik untuk BOW dari PANI. Saat ini hanya tinggal take profit. Sudah kita buat yang trading plan beberapa waktu yang lalu. Ketika ada rejection di sini, kita buat yang trading plan di sini dan sudah floating profit lumayan. Selamat. Begitu pula dengan CBDK, anak usahanya yang justru langsung gap up cukup tinggi, disertai dengan normal distribusi oleh CCOD. CC yang distribusi cukup besar. Secara teknikal ini sudah sampai di EMA 20, gap up-nya juga cukup tinggi, sehingga kenaikannya kemungkinan hanya akan terbatas. Seperti halnya emiten-emiten perbankan, kita bahas kemarin di grup bahwa kenaikan dari emiten-emiten perbankan kemungkinan pada perdagangan Kamis ini slow, ya. Dan benar perdagangan Kamis ini slow. Selamat kalau sudah ada yang take profit kemarin atau masih belum take profit juga masih sedang floating profit saat ini di emiten perbankan. Skenarionya sama dengan BRIS bahkan pada perdagangan hari ini terkoreksi setelah 2 hari sebelumnya naik cukup tinggi. Maka potensial CBDK yang sudah naik cukup tinggi ini
kalaupun mau spekulasi buy, kenaikannya hanya akan sangat terbatas sampai ke 6.200, 6.400, mentok di 6.600-an, kemudian turun lagi. Lalu kita bahas Cleo. Cleo pada perdagangan hari ini masih menguat cukup tinggi, 4 hari terakhir menguat. Secara bendermologi akumulasi besar oleh YU. Wow, sangat besar sekali akumulasi dari YU pada perdagangan hari ini. Volumenya juga cukup besar. Ini asing masuk 23 miliar. Sudah sampai high-nya di 15.15. Resisten psikologis di 1.500, kemudian kepentok turun. Jika koreksi ke 1.300-an, menarik untuk spekulasi buy. Jika sudah punya dari ke bawah, tinggal take profitnya saja. Padahal ini tertahan, diharapkan atau potensial tertahan di EMA 200, ternyata langsung terbreakout semuanya. Breakout EMA 20, 250. Masih dalam kondisi uptrend kembali untuk Cleo, namun jika ada koreksi saja kalau mau spekulasi buy. Kemudian kita lihat SMIL yang masih lanjut naik. Pada perdagangan hari ini SMIL masih lanjut naik, menguat 12,43%. Bahkan jika diukur dari kita buatkan trading plan saat closing, kita punya trading plan untuk 25 Maret, closingnya di sini 322, upsetnya sudah 30% jika masih hold dari 322. Selamat kalau ada sobat spekulasi buy. SMIL pada perdagangan ini masih distribusi bahkan besar oleh CP, sehingga rawan aksi profit taking, tinggal TP saja. Selanjutnya kita lihat Ratu. Pada perdagangan hari ini kembali melanjutkan kenaikannya. Hit TP2 menguat ke 4.810, menguat 10%. Secara bendermologinya juga ada akumulasi, namun volumenya cukup kecil. Volume makin mengecil, bayarnya belum benar-benar kuat. Kemungkinan sampai ke resistensi psikologis di 5.000 sebelum nanti langsung lanjut turun. Atau pentok-pentok sampai di MA 20. Bisa mentok di 5.000 atau di MA 20-nya kemudian turun kembali. Untuk Ratu kurang lebih skenario seperti ini. Maka kemarin kita BOW adalah waktu yang tepat. Kalau dalam kondisi downtrend seperti ini, BOW pasang stop loss yang jelas adalah pilihan yang tepat daripada coba spekulasi momentum seperti ini. Karena jika momentum seperti ini kita beli di harga atas, rawan di bawah turun lagi. Begitu pula dengan Raja yang pada perdagangan hari ini juga masih belum mampu menembus MA 200 dan belum mampu menembus resistensi psikologis 2000. High-nya di 2000 namun closing di 1970. Secara bendermologinya juga netral sehingga belum ada tanda-tanda Raja masih akan lanjut menguat. Kita buatkan trading plan untuk perdagangan kemarin karena ada candle yang cukup bagus di tanggal 25 Maret sehingga kita buatkan trading plan, dan ini bukan nangkep bisa jatuh jika kita buatkan trading plan untuk 26 Maretnya sebab sudah mulai bottoming di tanggal 25 Maret. Kemudian kita lihat HRTA. HRTA pada perdagangan ini sempat menguat cukup tinggi sampai 560. Secara bendermologinya ada akumulasi oleh AZMG. Secara teknikal rawan sideways untuk HRTA karena ini berhasil breakout 500, maka 500 akan menjadi supportnya saat ini. Sehingga polanya untuk HRTA adalah jika naik 575 dan belum mampu menembus atapnya sini, resistennya sini, potensi turun lagi. Jika berhasil bertahan di sini, potensi naik lagi. Sideways di range sini kemungkinan. Jika masih akan uptrend, sideways di sini untuk kemudian lanjut naik, atau sideways di sini untuk kemudian lanjut turun dan membentuk pola double top. Beberapa skenario-nya seperti itu untuk HRTA. Sehingga kalau mau BOW di sekitar 500-an saja. Selanjutnya emiten lain.
Di top loser kita lihat apakah ada yang bisa dibahas. Ya, ini emiten-emiten karya. Sesuai yang kita sampaikan di grup bahwa potensi terjadi markup di emiten-emiten sektor konstruksi. Dan benar ini semuanya terkoreksi cukup dalam. Dari WG, PPRE, Weton, Keras. Selamat. Kalau ada yang seperti itu masih bisa coba-coba di emiten-emiten karya. Jekon pun juga turun cukup dalam. Sedangkan dari emiten-emiten koreksi ini kita coba lihat pergerakannya di ISAT dan SMGR. ISAT setelah hit TP2 pada perdagangan kemarin, ya target kita memang hanya sampai di MA20 dan sudah sampai ke pentok pas di 1510, kemudian pada hari ini turun, potensi masih akan lanjut turun ke 1400-an. Maka jika terkoreksi ke 1400, ya 1400, nanti tunggu di sekitar 1400 ini kalau mau spekulasi buy kembali di ISAT. Skenarionya ini biarkan turun dulu dengan koreksi volume kecil. Nanti kita buy di sekitar sini untuk area take profitnya di dekat MA20-nya lagi. Sedangkan SMGR yang juga sudah hit TP cukup tinggi, bahkan pada hari ini koreksi wajar dan disertai dengan akumulasi, masih bagus untuk SMGR. Ini sangat bagus untuk sobat yang ingin buy weakness. Kita tunggu retracement-nya di sekitar 2400. Kalau dikasih di sekitar 2400, menarik. Nanti tunggu di area sini, konsolidasi di sini bertahan, bisa buy on weakness dengan harapan setelah tertahan di sini, support sini, lalu menguat kembali menuju ke resisten 2900. Ini kepentok resisten di sekitar sini di 2800-an dan kemudian turun. Lalu terakhir kita lihat data. Data pada perdagangan hari ini terkoreksi dengan volume kecil secara metodologinya distribusi. Yang membuatnya kurang menarik adalah MA20-nya yang menjorok ke bawah. Ya, sangat menjorok ke bawah sekali. Ini selama masih di atas 1000 masih bisa untuk spekulasi buy, namun jika breakdown 1000 nanti tunggu lagi di sekitar dekat-dekat 800. Nih. Tunggu di 1000 atau tunggu di 900 sampai 800-an. Kalau mau spekulasi buy data. Itulah beberapa emiten-emiten cukup pada perdagangan hari ini. Yang perlu diingat adalah kita coba lihat lagi chart IHSG. Meskipun ini sudah tampak ada penguatan beberapa waktu terakhir, namun tetap cash adalah yang utama. Belum tentu ini akan bisa langsung naik lagi ke 7000. Bisa jadi polanya kepentok turun lagi, kepentok turun lagi, kepentok turun lagi, sideways di area bawah sebelum nanti naik cukup tinggi. Beberapa waktu sebelumnya di sini pada perdagangan 17 Februari IHSG menguat 2,9%, ternyata berikutnya menguat dikit lalu turun banyak. Di sini juga tanggal 15 Januari menguat 1,7%, dilanjutkan penguatan, namun turunnya makin banyak. Nah, ini jangan terlena dengan kenaikan pada beberapa waktu terakhir. Kalaupun memang sudah floating profit, ya tinggal diatur kapan take profitnya. Namun kalau sudah beberapa emitennya naik cukup banyak, ya jangan keluarkan semua cashnya, sebab naiknya sudah cukup lumayan. Nanti buy on weakness saja emiten-emiten yang memang sekiranya cukup bagus. Itulah beberapa pembahasan di akhir bursa Maret 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.